Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para followers, subscriber, dan para hater yang telah banyak memberikan sumbangsi yang konstruktif terhadap perkembangan channel Kangguru Kreasi khususnya dan umumnya karakteristik Muslim channel. Alhamdulillah bertemu kembali, dan kali ini Kangguru akan menayangkan tentang bagaimana cara merapikan plesteran supaya plesteran semen ini bisa menempel dengan rapi, dan apa saja alat-alat yang penting dan harus ada ya untuk Anda, terutama sebagai pemula. Untuk yang sudah profesional, saya tidak bermaksud mengguruinya, hanya untuk share saja ya. Ini adalah cara Kangguru. Ini rapih ya, ini sudah dirapikan ini, tapi belum sempurna dan nanti akan coba Kangguru praktekkan ya. Nah, di dalam pengacian atau penempelan plester berupa semen, kalau ingin merapikan seperti ini, itu adalah memerlukan alat-alat yang seringkali tukang bangunan pergunakan. Pertama ada koas. Koas ini fungsinya untuk apa? Koas ini adalah untuk dicelupkan ke air dan untuk merapikan bagian-bagian yang masih belum rata. Nah, ini semen ini masih belum kering ya, belum kering benar ini ya. Jadi akan dipraktekkan. Fungsi koas ini adalah untuk merapikan ujungnya ini. Ujung-ujung yang masih ada lubang-lubang seperti ini, kalau dirapikan dengan koas ini akan tertutup. Nah, seperti ini ya kan, tertutup ya. Pergunakan koas yang masih rapi ya, yang bulu-bulunya masih elastis, masih lunak ya, belum mengering atau mengeras ya. Lalu kalau kita sapukan seperti ini, akan terlihat pori-pori yang menutupi ini, yang lubang-lubang kecil ini akan tertutupi dengan cara koas, kemudian dicelupkan ke air ya secukupnya, ini ke sini. Nah, ini perlakuan ini terhadap semen yang masih lunak, yang belum mengering. Nah, ini ujungnya kan masih seperti ini. Ini masih bisa disempurnakan seperti ini, atau mungkin bisa dicelupkan ke semen yang masih basah. Kita coba ya, kita celupkan ke semen yang masih basah, celupkan ke air. Nah, seperti ini, itu bisa ditempelkan ke sini. Nah, seperti ini caranya. Nah, ini adalah penjelasan yang aspek-aspek yang kecil-kecil yang jarang sekali di video-video yang dijelaskan oleh para profesional ya. Nah, ini seperti ini. Nah, para profesional dalam hal membangun rumah atau menempelkan bahan-bahan bangunan seperti ini. Nah, itu jadi fungsinya koas seperti ini ya. Jadi untuk menaburkan air ke bagian-bagian yang masih lubang-lubangnya, terdapat lubang-lubang di dalam semen, pada semen ya. Nah, contohnya ini ya, kita rapikan lagi. Ini dengan air. Dengan air menggunakan koas seperti ini. Nah, nampak semakin rapi kan? Ujungnya semakin rapi. Jadi pergunakan koas dengan cara mengulas sehalus mungkin dengan penuh perasaan ya. Jadi pergunakan atau perlakukan dalam penyemanan ini, perlakukan semen sebaik mungkin. Yang baik adalah yang memperlakukannya dengan secara halus ya, tidak terburu-buru dan mengenal karakter semen. Jadi karakter semen itu harus dikenal oleh setiap orang yang ingin memulai pengerjaan dalam hal penempelan plester, khususnya ya plester semen seperti ini. Nah, ini masih bisa dikuas seperti ini ya. Nah, karena sifat semennya ini masih belum kering. Nah, seperti ini. Seluruh bagiannya kita pulas dulu dengan koas seperti ini. Nah, kalau sudah merata airnya ya, apalagi ini terdapat ada semen-semen yang sudah mulai mengeras ya, sehingga kelihatan masih membandel ketika disapu. Ini bisa dimanfaatkan kembali atau digunakan dengan cara mengoleskan ke semen yang tersedia di ember
yang masih lunak, yang masih ada yang masih lembek ya. Kita coba ya. Kita coba olesi lagi dengan semen. Kemudian kalau ini rasa kurang cairannya ya, dimasukkan lagi ke air, ke ember. Kemudian kita oleskan lagi ke sini. Nah, ini akan menempel pada bagian-bagian semen yang masih terdapat lubang-lubang seperti ini. Ya, kita coba lagi terus ya, sampai rapih benar ini. Nah, ini adalah fungsi koas dalam hal memplester dengan semen. Nah, ini masih ada bagian yang belum rata. Kalau masih ada bagian yang belum rata, tentu koas ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan untuk merapikan bagian-bagian yang masih ada lubang-lubangnya. Nah, kan bisa Anda lihat ya, lubang-lubangnya tertutup ya. Nah, kemudian sekarang alat apa lagi yang diperlukan? Itu biasanya dipergunakan adalah roskam. Roskam itu kayak ini, roskam itu. Cuman roskamnya harus dibuat dari triplek, ukurannya kecil ya, kecil saja seperti ini. Cuman ini tidak perlu pakai roskam pun tidak jadi masalah. Gunakan lagi kayu seperti ini ya. Ini kayu ini ya, harus rapih ini harusnya. Nah, jadi fungsinya roskam kecil untuk merapikan ini bagian ini. Nah, ini kan tidak halus ya, tapi nggak apa-apa, kita simulasi aja. Nah, ini fungsi roskam kecil. Kenapa tukang bangunan itu selalu menggunakan roskam kecil? Nah, untuk menggosok bagian-bagian, ini pakai air ya, bagian-bagian plesteran yang belum tertutup atau masih ada lubangnya. Nah, digosoknya seperti ini. Ininya pakai air terus ya, celupkan lagi ke air. Nah, dengan cara seperti ini, maka bagian-bagian semen yang masih berlubang akan tertutupi, akan tertutup. Nah, seperti ini ya. Nah, bagus ya. Nah, kemudian ada lagi alat yang lain, yaitu koas ya. Koas itu, nah koas tadi ini perlu dioleskan lagi terus, sehingga seluruh bagian semen ini betul-betul lunak lagi. Nah, ini belum rapi, nanti kita rapikan nanti ya. Bagaimana cara menaburkan semen supaya ini bagian ini rapi. Ini kita fokus dulu ke sini ya. Jadi tadi semen sudah disapu dengan koas ya, jadi fungsi koas ini untuk memulas dengan air supaya bagian-bagian yang tadi masih ada lubang-lubangnya menjadi rapi. Nah, seperti ini. Setelah dirasakan rapi ya, ini bisa kita kembali gosok lagi, karena permukaannya kelihatannya masih terdapat lekuk-lekuknya. Gosok terus, puter ya. Nah, penjelasan ini jarang sekali di video-video dijelaskan secara detail oleh para ahli bangunan. Jadi Kang Guru walaupun bukan ahli bangunan, tetapi cukup sering mengerjakan penyemenan, memplester seperti ini. Cukup sering mengerjakan bangunan-bangunan atau bahan-bahan yang sifatnya bahan-bahan untuk membangun rumah gitu ya, seperti ini. Jadi ini khususnya untuk pemula sangat bermanfaat sekali. Nah, ini adalah proses merapihkan semen supaya menjadi licin dan halus ya, sampai ke ujung-ujungnya. Kita lihat ini harus digosok pelan-pelan karena ini masih lembek semennya nih, belum kering. Jadi harus diperlakukan dengan penuh penjiwaan, harus halus, jangan kasar. Jadi kalau kita sudah mengenal karakter semen, nanti akan ahli sendiri Anda ya.
Ini juga sama, digosok seperti ini supaya membentuk sudut. Nah, seperti ini. Nah, setelah alat ini diperkenalkan ya, ini harusnya roscam kecil terbuat dari triplek, tapi Kang Guru sudah terbiasa mengerjakannya cukup kayu yang masih kasar juga hasilnya bagus seperti ini ya. Apalagi tripleknya masih halus, bagus ya, roscamnya dibuat dengan bagus ya. Kemudian fungsinya ada lagi alat yang perlu, ini adalah busa. Busa itu untuk menyerap air dan merapikan permukaan ini ke semuanya. Jadi airnya terserap, kemudian ini untuk finishing ini. Untuk finishing. Jadi dengan mengusapkan busa seperti ini, itu permukaan menjadi semakin halus. Oh, seperti ini. Bahkan para tukang bangunan seringkali menggunakan kertas semen ya, boleh pakai kertas semen. Tapi yang Kang Guru rekomendasikan enaknya menggunakan busa seperti ini. Nah, coba dilihat ya. Ini semakin kering ya karena terserap oleh lapisan busa. Nah, seperti ini. Nah, ini sekelumit aja ya. Seperti ini. Karena ini sifatnya simulasi aja. Nah, kemudian apalagi yang diperlukan? Yang diperlukan itu adalah mistar ya. Kayu ini fungsinya apa? Ini dalam hal nanti penyemenan. Ketika semen ini ditempelkan di sekitar atau di lokasi yang masih terdapat ini lubang-lubangnya ya. Ini sangat penting karena untuk memberi batas ya, atau meluruskan ini bidang-bidang yang kita plester. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau sudah diluruskan seperti ini, nah kita praktekkan dulu ya. Praktekkan dulu. Nah, ini semen ya, awalnya semen ada pada ini senok tembok ya. Ini cara pelaburannya seperti ini. Cara penempelannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kameranya coba digeser ke sini supaya Kang Gurunya kelihatan. Supaya kelihatan aslinya ya. Nah, ini cara melaburkannya adalah seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini fungsinya mistar ini ya. Fungsi mistar ini adalah untuk meluruskan ini. Nah, seperti ini. Jangan melihat ini ya. Ini ada yang ngasih nih. Nah, seperti ini ya. Nah, cara meluruskan bagian yang perlu diluruskan tetap menggunakan mistar. Kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, itu yang penting itu roscam kecil itu. Roscam kecil itu ini untuk merapikan ini sudutnya seperti ini ya. Seperti ini kita rapikan dengan roscam kecil itu. Jadi memperlakukan semen itu harus benar-benar kita paham dan kita mengerti benar tangan harus seperti apa gerakannya. Nah, seperti ini ya. Maka sudah rapi. Cara mencopotnya ini jangan disungkal ke sini. Nanti akan terbawa lagi dengan mistar.
tapi kalau masih kering ini bisa ke arah ke sini, ke depan. Nah seperti ini ya. Oh, ini nggak apa-apa, ini bisa dibuang ya. Nah ini caranya seperti ini kan, sudah terjadi sudut kan. Ini kelebihan ini, jangan khawatir, ini biasa. Nah ya seperti ini. Tunggu sampai kering dulu, artinya sampai hampir kering lah, seperti ini ya. Nah, jadi cara memplester dengan semen sangatlah mudah, sangat mudah sekali jika Anda mengenal karakter semen ya. Udah mengenal karakter semen, tangan pun sudah mulai terampil ya, terampil dalam artian memperlakukan, menyentuh semen dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh perasaan, penjiwaan ya. Seperti halnya dalam pergaulan saja, mengenal orang, berbagai karakter orang sangat penting, termasuk jika Anda ingin belajar dalam hal membangun atau menempelkan bahan. Nah maka hasilnya seperti ini ya. Ketika ini sudah mulai mengering, maka fungsikanlah ini busa ini ya untuk merapihkan kembali supaya airnya menyerap ya. Kemudian bagian-bagian bagian-bagian semen yang masih ada lubang tertutupi. Para tukang bangunan itu ketika Anda melihat menggosok-gosoknya itu, ini adalah untuk supaya betul-betul licin ya, supaya betul-betul rata dan kering. Makanya seringkali digosok seperti ini. Nah ini langkah terakhir sekali nih, penggosokan seperti ini. Nah, hati-hati menggosoknya, terutama bagian-bagian pinggir, nanti kalau terlalu tertekan itu bisa hancur. Jadi segini aja kekuatannya, halus sekali. Gosokannya seperti ini ya. Kemudian kita gosok juga ini seperti ini. Nah maka terlihat sekali ini rapi pengerjaannya ya. Nah ini belum rapi ya, kenapa ya? Belum ya, ini belum termasuk hal yang Kang Guru terangkan ya. Jadi ini nanti akan dipasang paralon juga ini untuk sandaran meja putarnya. Nah, ini bisa dibersihkan seperti ini ya. Ini juga sama seperti ini, dibersihkan. Nah, ini ada bagian ini yang kurang, ini ada yang lubang-lubang seperti itu, maka ini perlu ditambal. Cara penambalannya seperti ini kan. Nah seperti ini, bebas seperti ini. Nah udah ditambah seperti itu, pergunakan roskam kecil atau apa sajalah. Jadi kalau belum ahli Anda harus pakai roskam tetap ya. Kalau Kang Guru sudah biasa mengerjakan pengerjaan seperti ini, jadi pakai kayu apapun bisa seperti ini ya. Nah itu cara merapikannya. Nah ini juga yang gini itu dengan cara ditekan seperti ini, permukaan itu akan halus lagi, akan rata ya, seperti ini. Digosok nanti seperti ini. Nah, penggosokan dengan roskam kecil sangat penting, berkenaan dengan cara merapihkannya seperti ini. Jadi banyak sekali alat-alat yang harus disiapkan oleh seorang yang pekerjaannya memplester dengan semen seperti ini. Nah benda ini tadinya seperti ini, nah belum rapi seperti ini ya, karena Kang Guru membuat bingkai cetakan coran ini seadanya aja, jadi hasilnya seperti ini. Tapi berpikir nggak jadi masalah ya, nanti bisa perapihannya belakangan, nanti hasilnya seperti ini, dirapikan kembali. Ini juga nanti sudutnya akan membentuk ini. Jadi ini secara garis besar tetapi sangat detail sekali penjelasannya ya, berkenaan dengan bagaimana cara memplester supaya rapi. Nah ini fungsinya kuas itu seperti ini nih. Oh
Kalau kuas difungsikan kepada hal yang seperti ini, maka akan terjadi hasilnya seperti ini, rapih ya. Nah, itu fungsi koas. Ini juga sama. Tertutup juga ya yang bagian-bagian lubang itu. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong berikan dukungan dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.